Ya, ini ada satu paket berita dulu pemirsa. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah menekankan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016 harus semakin gencar dan berjalan signifikan. Hal itu sebagai dasar dalam kinerja kementerian dan lembaga di 2016 dan seterusnya. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia atau IPI menyatakan 68% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo hingga Agustus 2016. Indikator Politik Indonesia menyebut kepuasan masyarakat ditunjukkan dari semakin positifnya persepsi publik tentang kondisi keamanan, politik, penegakan hukum, dan ekonomi. Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut kinerja Presiden yang dinilai paling mengalami kemajuan adalah pembangunan jalan-jalan umum dan pelayanan publik. Masyarakat juga mengapresiasi Jokowi dalam membuat keterjangkauan biaya pengobatan, sekolah, dan perguruan tinggi. Dari sisi keamanan, masyarakat menilai pemerintah berhasil menghilangkan ancaman narkoba dan terorisme. Kendati demikian, hasil survei juga mengungkapkan pemerintah perlu lebih serius mencari terobosan dalam mengurangi pengangguran dan membuat harga kebutuhan pokok terjangkau. Ya, angkanya tadi sekitar 68% ya? Iya, ini menarik dua hal. Ya. Pertama soal kepuasan dan yang kedua soal kepercayaan. Oke, itu dua hal yang berbeda. Iya, Mas Rudi tadi bisa lihat tingkat kepuasan 68 kan ya. Ya. Artinya ini masih sebenarnya di ambang batas psikopolitis yang bisa diterima. Ya. Biasanya kalau sebuah rejim tingkat kepuasannya di bawah 50% ini sudah sangat berbahaya. Oh, oke. Tapi kalau masih di atas 50%, tentu ini adalah gambaran dari pendekatan akademik ya, berbentuk survei. Yeah. Dan angka psikopolitis yang bisa diterima itu biasanya di atas 50%. Jadi 68 sebenarnya masih cukup memadai untuk Jokowi percaya diri melaju ya di tahun kedua, tiga, keempat dan tahun kelima. Ya soal tadi kepercayaan, ini juga kepercayaan yang menurut saya tinggi, 74, hampir sama dengan pada saat Pak Jokowi itu dilantik. Pada saat pelantikan, orang ketika ditanya apakah Anda percaya Jokowi bisa memimpin Republik ini, nah tingkat kepercayaannya kisarannya segitu juga, antara 74, sekian. Nah artinya ini kan bisa dimaknai sebagai modal psikopolitik namanya. Kalau dalam kajian politik kita kenal sebagai modal psikopolitik. Karena ketika ada kepercayaan dan ada kepuasan, maka secara psikopolitik kemungkinan orang itu sebenarnya bisa atau berpotensi untuk digerakkan. Saya sebagai presiden misalnya bisa menggerakkan orang kalau orang percaya dan orang puas. Ya, nah kan Guntur, ini kan menarik sebetulnya. Kalau tingkat kepercayaan 74, sementara kepuasan itu baru 68 pada saat ini, boleh nggak kalau saya katakan masih ada sekitar, bahkan bagi orang yang percaya pada Jokowi pun ada gap sekitar 6% yang belum terpuaskan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden? Ya memang ini akan sangat fluktuatif dan fluktuasi itu akan sangat dipengaruhi oleh cara baca orang. Ini kan persepsi ya atas kinerja Pak Jokowi sendiri. Misalnya kasus-kasus yang muncul belakangan, kemudian juga tentu nanti akan terkait dengan kinerja, produktivitas kinerja setelah reshuffle kedua ini akan memberi gambaran ya kepada kepada rakyat Indonesia apakah kemudian Jokowi itu cukup kemudian memadai untuk dipersepsikan positif. Ya, ini kan sebetulnya surveinya ini tanggal 1 sampai 9 Agustus kemarin nih. Saya khawatir kalau surveinya dilaksanakan pada saat ini angkanya akan sangat berbeda sebetulnya, apalagi dengan kasus yang kemarin misalkan. Ya gini Mas Rudi, jadi perubahan itu memang biasanya akan sangat ditentukan oleh momentum. Kemudian akan sangat ditentukan juga oleh cara pandang orang atas harapan-harapan mereka. Ini kalau kemudian terjadi cognitive dissonance, saya masih ingat ya, Leon Festinger itu bahwa ada satu keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh publik, maka biasanya kemudian muncul persepsi negatif. Jadi yang tadinya positif bisa ke netral, bisa ke negatif, atau sebaliknya dari negatif ke netral ke positif. Itu hal yang lumrah. Tapi biasanya ukurannya itu sebulan 2 bulan mungkin tidak cukup menggambarkan. Biasanya di riset terus, dalam 1 tahun bisa beberapa kali riset. Dan menurut saya riset yang dilakukan oleh teman-teman indikator kemarin ini adalah salah satu contoh
Ya. bahwa persepsi publik di bulan Agustus itu kecenderungannya cukup aman bagi Jokowi. Oke. Dan sebenarnya bukan hanya modal psikopolitis, ada modal lain yang sekarang itu memadai dari Jokowi. Kalau ini kan persepsi publik, modal politiknya juga memadai. Apa itu? Dukungan di DPR. Partai politik. Ya. Oke. Jokowi berbeda kondisinya. Pada saat di awal dia hanya kemudian didukung minimum. Ya. Kemudian setelah dia bisa merangkul beberapa partai, ada Partai Amanat Nasional, Ya. kemudian ada Golkar, Dan, ya, dia ini- masuk di koalisi besar partai. Ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal modal politik itu, kan Ya. Gun-Gun. Ketika kemarin sebetulnya boleh dong kalau kita anggap kasus Archandra Tahar misalkan Menteri Ya. SDM. Itu kan sebetulnya ketidakcermatan kalau boleh dikatakan. Itu ada undang-undang yang terlanggar, baik sengaja atau tidak sengaja. Jelas undang-undang itu terlanggar. Itu anggota dewan tidak ada yang bertugas sebagai pengawas, padahal itu tugasnya sebetulnya. Kan ini modal politiknya sebetulnya hampir absolut ya kalau dibilang kayak gitu. Makanya kemudian menurut saya juga harus kita pergunakan Ya. proses mengapresiasi itu juga dengan kritis. Ya. Contoh apalagi DPR ya. DPR punya fungsi, antara lain fungsi pengawasan. Itu jelas fungsinya kan. Jelas. Meskipun presiden punya hak prerogatif, tetapi dia tidak bisa melanggar yang Oke. namanya hukum. Oke. Ketika ada pelanggaran hukum, maka harus ada yang berteriak. Oke. Publik sudah banyak berteriak di sosial media, tapi menurut saya DPR juga harus melakukan fungsinya. Antara lain adalah melakukan pengawasan.